Pemirsa, hari ini lanjutan persidangan pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar dan agenda kali ini adalah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Ferdy Sambo. Dan pemirsa, kita langsung saya ikuti jalannya sidang pembacaan tuntutan untuk Ferdy Sambo hari ini. Ya, pemirsa, mantan Kadif Propampori Ferdy Sambo akan menghadapi sidang tuntutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, di mana sidang digelar pada pagi ini, pemirsa, pukul 10.30 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinasnya di kawasan Saguling, Jakarta. Sambo terancam dijerat pasal pembunuhan berencana 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Sementara kemarin, pemirsa, kami sudah juga menjalankan sidang pembacaan tuntutan untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, di mana keduanya terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 8 tahun penjara. Lalu kami masih menanti berapa maksimal hukuman yang akan dijalani Ferdy Sambo atas kasus kematian berencana Brigadir Yosua. Pembacaan tuntutan tersebut nantinya, pemirsa, akan dipimpin oleh tim majelis hakim yang beranggotakan 3 orang. Tim tersebut akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dengan ditemani 2 anggota lainnya, yaitu Hakim Anggota Morgan Simanjuntak dan Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono. Ya, pemirsa, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana perbuatan ini dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer, Pudiang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo, pemirsa, diadili dengan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tidak hanya itu, pemirsa, Ferdy Sambo juga didakwa perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua, di mana Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP. Sebelumnya, pemirsa, kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menggelar pembacaan tuntutan untuk 2 terdakwa lainnya yang sudah terlebih dahulu menerima hukuman, yakni 8 tahun penjara untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal,
Namun pada pekan depan juga akan dibacakan pledoi keberatan dari pihak kuasa hukum masing-masing. Dan hari ini kami menantikan maksimal hukuman tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk Verdi Sambo yang diinformasikan terancam hukuman mati maksimalnya. Sebelumnya pemirsa, dua terdakwa dalam kasus yang sama yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal atau Bribka RR telah dituntut pidana 8 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menilai keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat ya. Baik, hari ini adalah agendanya pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, apakah keberatan seandainya jaksa tidak membacakan surat dakwaan kembali, tidak membacakan saksi, serta langsung membacakan unsur? Tidak keberatan ya, Mulia. Tidak keberatan ya. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH nomor register perkara nomor PDM 242-CKTSL-10-2022. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah, dan ridhonya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Duren 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan kepada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah SWT membimbing, menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa, dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara Panitera Pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh.
yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung almarhum Dr. Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dengan identitas, mohon izin saya tidak bacakan, langsung ke dakwaan juga kami tidak bacakan. Primer, primer terdakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan, tidak perlu kami bacakan, langsung ke analisa yuridis. Langsung ke unsur saja, Saudara Jaksa penuntut umum. Kita masuk langsung analisa yuridis. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa yuridis terhadap perkara terdakwa Ferdi Sambo, maka terlebih dahulu kami akan mengulas teori-teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan yang ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyakup masalah yang pertanggungjawabkan. Langsung kami masuk ke unsur barang siapa. Unsur barang siapa. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, Master Hukum. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya. Terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan sadar atau waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak catat mental jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang
dalam bertindak berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutannya sebagai yang dimaksud buku 1 bab 3 KUHP tindak pidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Ferdi Sambo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan tuntutan, terdakwa Ferdi Sambo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan, dan selama menjalani persidangan terdakwa Ferdi Sambo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, di mana dalam rumusan salah satu unsur pasal 340 KUHP ada unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja membuat unsur subjektif atau unsur objektif sebagai berikut. 1. Unsur subjektif dengan sengaja. Secara umum, Zainal Abidin Pare dalam buku hukum pidana 1 halaman 246 menjelaskan, unsur dengan sengaja artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 30 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang berbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahkan secara umum, sarjana hukum telah menerima 3 bentuk sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai niat, 2. Sengaja sebagai insaf akan kepastian, dan 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Bahwa selain itu dikenal dalam 3 corak atau tindakan maksud sengaja, yaitu dengan sengaja sebagai maksud, yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dari 3 corak atau tingkatan maksud sengaja tersebut di atas dapat menyimpulkan maksud sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya, atau niat, kehendak, maksud, tujuan daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagaimana maksud atau sebagai sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Menurut Anwar, hukum pidana bagian buku 3, halaman 89 mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus memiliki tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan setelah timbulnya niat orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang. Selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tidak direncanakan terlebih dahulu. Telah diberi nama dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP, sedangkan MOR diatur dalam pasal 340 KUHP. Kami langsung kepada fakta hukum. Bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surah ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan antara lain sebagai berikut. Saksi Riki Rijal Wibowo, bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002, kemudian saksi turun ke lantai 1, mengamankan senjata api milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat
dan senjata laras panjang Steyr AG yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar, pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar jam 10 WIB, saksi melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, satu Lexus nomor Pol B1MA dengan penumpang saksi Kuat Maruf sebagai supir, Richard Eliezer di sebelah kiri supir, Saudara Putri Chandrawati duduk di tengah, dan di kursi bagian kanan duduk saksi Susi, dan mobil kedua, mobil Lexus nomor polisi L197 ZX dengan penumpang saksi sebagai supir, dan korban Nopriansa Huta Barat duduk di sebelah kiri. Bahwa benar, sekitar jam 16 rombongan tiba di rumah di Jalan Saguling nomor 3, Jakarta Selatan, dan langsung parkir di depan rumah kediaman, menunggu di dalam kediaman bersama-sama dengan korban, menunggu di depan kediaman bersama-sama dengan korban Nopriansa. Saksi Richard Eliezer Pudium, saksi Damson, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer, saksi Kuat, dan 2 orang patwal. Saksi yaitu saksi nggak perlu kami bacakan ya, tapi saksi saya yang mendukung keterangan dengan sengaja yaitu saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Langsung ke bagian penjelasan. Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum, diperoleh dari saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat saudara Putri Chandrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Ricky Rijal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nopriansa Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua. Mendengar jawaban saksi Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Ricky Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Ricky Rijal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu,
Ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdy Sambo baik kepada saksi Ricky Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kehendak terdakwa Ferdy Sambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana 1 dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku 2. Dan terdakwa Ferdy Sambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan, jabatan yang mumpuni telah menyadari, mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu akan menghilangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan daripada terdakwa Ferdy Sambo kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan tujuan untuk menambahkan magazen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazen lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdy Sambo SH, SIK, MH yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdy Sambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nopriansah Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati, terdakwa Ferdy Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada tanya bilang saja mau isolasi. Skenario cerita karangan, cerita bohong tersebut yaitu korban Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Chandrawati. Saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat menembak. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dari terdakwa Ferdy Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansah, kemudian terdakwa Ferdy Sambo menanyakan kepada senjata api milik korban Nopriansah Yosua, keberadaan senjata api milik korban Nopriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nopriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nopriansah lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan rapi, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Chandrawati menerangkan bersama-sama ke rumah Duren 346 menggunakan mobil Lexus LM dengan posisi saksi Ricky Rijal sebagai supir, korban Nopriansah Huta Barat duduk di samping supir, saudari Putri Chandrawati di tengah, dan di belakang Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil, lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi, melewati pintu dapur, sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Ricky Rijal tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdy Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melalui pintu dapur, dan saat di dalam rumah
terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuatmaruf, kemudian meminta saksi Kuatmaruf untuk memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuatmaruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rijal dan korban Nopriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo, sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat berjalan paling depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur, diikuti oleh saksi Rijal Wibowo dan saksi Kuatmaruf. Bahwa pada saat Kuatmaruf memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Saat itu terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan, "Kokang senjatamu." Bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rijal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi, guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansah Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansah yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer membuat saudara Putri Chandrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi terletaknya korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam menjemput saudari Putri Chandrawati dan membawa keluar dan diantar ke rumah Saguling oleh saksi Ricky Rijal Wibowo. Bahwa keterangan daripada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuatmaruf, terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Syahrul Ramadal yang berikan di persidangan dengan keterangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 5. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Ajam Romer, ajudan, bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekitar pukul 7.20 WIB hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudara Putri Chandrawati, saudara
Saksi Kuat Maruf, Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, Saksi Ricky Rijal Wibowo, dan Saksi Susi serta korban Nopriansa Yosua Huta Barat, dan tidak berlama kemudian rombongan dari Magelang yakni Saksi Putri Chandrawati, Saksi Kuat Maruf, Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, Saksi Ricky Rijal Wibowo, dan korban Nopriansa Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 346 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 MAH, dan tidak berapa lama kemudian sekitar jam 17 WIB terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Saksi Ajam Romer, Saksi Prayogi, Saksa Parhan berangkat untuk main badminton ke Sawangan Depot. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 346, terdakwa Ferdi Sambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 346. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah terjatuh senjata HPHS dan langsung dipungut sendiri oleh terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping, dan Saksi Ajan Romel bersama Saksi Prayogi Iktara dan Saksi Parhan telah menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dalam rumah dinas Duren 346. Kemudian Saksi Ajan Romer mengecek ke depan rumah, mendengar lagi suara tembakan, lalu Saksi Adam Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam, tiba-tiba terdakwa Ferdi Sambo keluar dan berkata, "Ibu-ibu di dalam, ibu-ibu di dalam." Kemudian saksi masuk ke dalam rumah, melihat ada Saksi Ricky Rijal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan, dan melihat Saksi Kuat Maruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga, melihat tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga, dan melihat Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudara Putri Chandrawati, dan bebersaat kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Chandrawati, kemudian keluar dari rumah. Dari keterangan Saksi Ajan Romer bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Syahrul Ramadan, seorang supir ambulans, pada Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 19.20 di rumah Duren 346. Saksi Ahmad Syahrul Ramadan membawa tandu alat bantu eksekusi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju samping tangga depan rumah gudang untuk mengecek keadaan korban, dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni Saksi Ricky Rijal Wibowo, Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, Saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo, didukung dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Ajam Romer, Saksi Prayogi Iktara Katon, Saksi Ahmad Syahrul Ramadan, juga bersesuaian dengan pendapat ahli. Dr. Effendi Saragi bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Ahli Alfi Sahari dengan menerangkan, tidak perlu dibacakan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan barang bukti yang digunakan bahwa ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan mengisyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal 340 KUHP sebagai berstandar deliknya adalah merampas nyawa, dan kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen and witten yang melekat pada asus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja, dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Dalam pasal 340 KUHP menghendaki delik commission yaitu yakni melakukan perbuatan bukan tidak melakukan perbuatan. Pasal 340 KUHP secara delik tidak merumuskan kualifikasi, namun kualifikasi deliknya ada unsur sengaja dan direncanakan. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut di atas, Saksi Ricky Rijal Wibowo, Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, Saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo didukung dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Ajam Romel, Saksi Prayogi Iktara Pikaton, Saksi Ahmad Syahrul Ramadan, juga bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Alfi Sahari, SHM Hum, serta bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi terdakwa, dan barang bukti tersebut
telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai berikut, tidak perlu dibacakan langsung. Barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua dikehendaki oleh terdakwa Ferdi Sambo agar korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wirjono Projo Dikoro. Tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung, halaman 63, yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar tindak pidana, kecuali tahu benar bahwa akibat ini mengikuti perbuatan lain. Lebih selanjutnya, FAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan ini dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Udah. AD3, unsur dengan rencana terlebih dahulu. Tindakan yang dilarang ialah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan. Karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP. Misalnya, memukul, menendang, kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain-lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Dengan perkataan lain, bukan sesuatu yang setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang untung atau ruginya dan cara-cara pelaksanaannya dengan waktu yang cukup. Yang dalam hal ini diterapkan pasal 340 KUH pidana. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan, langsung ia mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan. Jadi tidak pakai pikir-pikir dulu secara tenang untung atau ruginya atau cara pelaksanaannya. Karena pasal 338 KUH pidana ini adalah tindak pidana material yang berarti harus terjadi matinya orang lain itu. Timbul masalah waktu antara tindakan itu dengan akibat matinya orang lain itu. Jawabnya dipecahkan melalui ajaran sebab akibat. Dalam hal ini tindakan yang melawan hukum itu harus benar-benar dikehendaki si petindak. Dan justru tindakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain.